Saya ingin mulai dengan satu pernyataan. Ilmu pengetahuan tidak mengajarkan kepastian. Ilmu pengetahuan melatih akal budi untuk berani menyangsikan. Menyangsikan apa? Menyangsikan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan iman. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Cuplikan kedua video tersebut sengaja saya tampilkan sebagai pengantar untuk memperkenalkan pemikiran dari François-Marie Arouet, seorang filsuf Prancis abad pencerahan yang sangat kritis terhadap kekuasaan gereja, khususnya Katolik Roma, dan memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan pemisahan antara gereja dan negara. Poin yang ingin saya angkat sebenarnya adalah betapa pentingnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam berbagai aspek kehidupan, terlebih lagi dalam kultur pendidikan di Indonesia yang masih cenderung feodal saat ini. Pada masyarakat kita ada tendensi merendahkan arti imajinasi dan fiksi. Padahal Homo sapiens adalah spesies yang kekuatannya tergantung pada penciptaan dan keyakinan pada fiksi. Sejak zaman batu, mitos yang memperkuat dirinya secara mandiri telah berfungsi untuk menyatukan kolektif manusia. Gerak evolusi leluhur kita dari makhluk yang sangat rapuh hingga sekarang menaklukkan planet ini berkat kemampuan manusia yang unik untuk menciptakan dan menyebarkan fiksi. Kita adalah satu-satunya mamalia yang dapat bekerja sama dengan banyak orang asing, karena hanya kita yang dapat menciptakan cerita fiksi, menyebarkannya, dan meyakinkan jutaan orang lain untuk mempercayainya. Selama semua orang percaya pada fiksi yang sama, kita semua mematuhi hukum yang sama, dan karenanya dapat bekerja sama secara efektif. Selama berabad-abad, banyak dari apa yang berlalu lalang sebagai berita dan fakta dalam jejaring sosial manusia adalah cerita tentang mukjizat, malaikat, iblis, dan penyihir dengan wartawan yang berani memberikan liputan langsung dari lubang terdalam di dunia entah berantah. Kita tidak memiliki bukti ilmiah bahwa Hawa tergoda oleh ular, bahwa jiwa semua orang kafir terbakar di neraka setelah mereka mati, atau bahwa pencipta alam semesta tidak menyukainya ketika seorang Brahmana menikahi orang dari kasta paria. Namun, miliaran orang telah percaya pada kisah-kisah ini selama ribuan tahun. Beberapa berita palsu bertahan selamanya. Fiksi adalah salah satu alat yang paling efektif dalam seperangkat alat kemanusiaan kita. Dengan menyatukan orang-orang, kredo agama membuat kerjasama antar manusia skala besar menjadi sangat mungkin. Mereka menginspirasi orang untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jembatan di samping tentara dan penjara. Adam dan Hawa tidak pernah ada, tetapi begitu banyak katedral masih berdiri megah hingga saat ini. Beberapa isi Alkitab mungkin fiktif, tetapi masih bisa membawa sukacita bagi miliaran dan masih dapat mendorong manusia untuk menjadi welas asih, berani, dan kreatif. Jika Anda adalah seorang Kristen yang berpikir ilmiah, Anda dapat menjelaskan semua kesalahan, mitos, dan kontradiksi dalam Alkitab dengan menyatakan bahwa kitab suci tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca sebagai suatu laporan faktual, melainkan sebagai sebuah kisah metafora yang mengandung kebijaksanaan yang dalam. Namun, jika Anda adalah seorang Kristen fundamentalis, Anda akan cenderung bersikeras bahwa setiap kata dalam Alkitab secara harfiah adalah benar. Mari kita berasumsi sejenak bahwa Anda benar
dan bahwa Alkitab memang kata sempurna dari satu Tuhan yang sejati. Lalu, apa yang Anda lakukan dengan Al-Quran, Talmud, Kitab Mormon, Veda, Avesta, dan Kitab Orang Mati Mesir? Bukankah Anda tergoda untuk mengatakan bahwa teks-teks ini adalah fiksi yang rumit yang dibuat oleh manusia, daging dan darah, atau mungkin oleh setan? Kemudian, bagaimana Anda melihat keilahian para kaisar Romawi seperti Kaisar Agustus dan Claudius? Senat Romawi mengklaim memiliki kekuatan untuk mengubah manusia menjadi dewa dan kemudian mengharapkan rakyat imperium untuk menyembah dewa-dewa ini. Bukankah ini sebuah fiksi? Memang, kita memiliki setidaknya satu contoh dalam sejarah dewa palsu yang mengakui fiksi dengan mulutnya sendiri. Sebagaimana dicatat sebelumnya, militerisme Jepang pada tahun 1930-an dan awal 1940-an mengandalkan keyakinan fanatik pada keilahian Kaisar Hirohito. Setelah kekalahan Jepang, Hirohito secara terbuka menyatakan bahwa itu tidak benar dan bahwa ia bukanlah dewa. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak berarti fiksi ini tidak berharga dan berbahaya. Fiksi merupakan sumber inspirasi dan kreativitas manusia, dan kita lebih banyak hidup dalam dunia imajinasi dibandingkan dalam dunia realitas yang objektif alamiah. Berbeda dengan hewan atau binatang yang hanya hidup dalam dunia alamiah objektif, manusia justru hidup dalam dua realitas sekaligus, yaitu realitas alamiah dan realitas imajiner. Uang, korporasi, ideologi, sistem ekonomi, sistem ketatanegaraan, sistem keyakinan, bahkan hal-hal metafisik seperti malaikat, iblis, surga, neraka, hari pembalasan, bahkan Tuhan adalah produk kreatif imajinasi manusia yang dengannya manusia bisa menguasai planet ini. Human can control this planet by imagination. Kaitannya dengan dunia pendidikan adalah bahwa setiap anak didik harus diberi ruang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan imajinasi mereka, karena dari situlah akan muncul pikiran-pikiran kreatif serta menciptakan realitas-realitas baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukankah republik ini terlahir karena imajinasi kolektif para pendiri bangsa? Mereka bermimpi, dan mimpi itu sekarang menjadi kenyataan. Siapa yang bisa memungkiri bahwa Indonesia adalah imajinasi kolektif ratusan juta manusia yang tinggal di wilayah Nusantara? Jadi, kita tidak perlu alergi dan takut terhadap istilah fiksi dan imajinasi.